Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel dari Jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Manager as Decision Maker dari mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai decision making proses yang terdiri dari 8 proses ini yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Dikarenakan setiap keputusan pasti dimulai dengan muncul suatu masalah dan kemudian diakhiri dengan proses mengevaluasi keputusan. Setelah identifikasi masalah, manajer tuh harus menentukan kriteria keputusan yang relevan untuk memecahkan masalah di mana tentunya setiap pengambilan keputusan tuh memiliki kriteria yang memandu keputusannya meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan. Nah, setelah, manajer mengidentifikasi kriterianya, dia harus menetapkan bobot kriteria di mana pengambil keputusan tuh harus menimbang bobot kriteria dan memberi prioritas yang benar dalam keputusan. Kemudian, tentunya menghasilkan alternatif yang nantinya tuh akan dievaluasi alternatif tersebut. Di proses evaluate the alternative, ini nih di sini. Jadi alternatifnya setelah dihasilkan, akan dievaluasi terlebih dahulu di step proses kelima ini. Lalu proses selanjutnya tuh memilih alternatif yang terbaik dari evaluasi tersebut. Kemudian melakukan implementasi dan proses yang terakhir adalah mengevaluasi keputusan. Jadi ini merupakan 8 proses dari decision making process. Oke. Nah, jadi untuk contohnya saya mengambil contoh, perusahaan Coca-Cola, di mana perusahaan itu memiliki model pengambilan keputusan umum untuk memecahkan masalah etika apapun dan untuk mencapai hasil terbaik. Model ini terdiri dari beberapa langkah yang harus diikuti. Perusahaan mempertimbangkan jenis keputusan sebelum mengambil langkah apapun. Jenis keputusan itu dapat berupa keputusan dewan, keputusan manajemen, dan atau keputusan sehari-hari. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Coca-Cola tuh terdiri dari yang pertama, mengumpulkan fakta di mana untuk mengetahui apa yang salah, lalu mengidentifikasi akar penyebab, terutama untuk mengetahui mengapa kami mencapai masalah ini atau mengapa perusahaan Coca-Cola mendapati permasalahan ini. Kemudian mengidentifikasi dampak, juga mengidentifikasi risiko dan peluang. Lalu menetapkan tindakan atau keputusan yang akan diambil untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian langkah terakhir adalah memiliki atau mengumpulkan feedback yang merupakan langkah yang sangat penting untuk dilakukan di mana mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Nah, dari langkah ini itu dapat dilihat perusahaan Coca-Cola tuh menerapkan beberapa dari 8 langkah proses yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rational decision making dan intuitive decision making. Jadi rational decision making adalah pengambilan keputusan yang akan sepenuhnya objektif dan logis. Masalah yang dihadapi akan jelas dan tidak ambigu, dan pembuat keputusan akan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, dan mengetahui semua kemungkinan alternatif dan konsekuensi, di mana pada akhirnya membuat keputusan secara rasional akan secara konsisten mengarah pada pemilihan alternatif yang memaksimalkan kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan untuk intuitive decision making adalah membuat keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi penilaian. Nah, pada saat selanjutnya saya akan memberikan contoh dari rational decision making. Nah, jadi saya tuh mengambil contoh perusahaan Google, di mana kita kan sekarang hidup di dunia di mana kita tuh memiliki data tentang segala hal yang dapat kita bayangkan. Tetapi banyak manajer tuh dan perusahaan gagal memanfaatkannya untuk meningkatkan keputusan yang sedang dibuat. Google tuh melakukan pengambilan keputusan berdasarkan fakta adalah norma, tidak terkecuali. Karyawan Google bahkan menggunakan bahasa data sebagai bagian dari budaya mereka. Di Google, tujuannya tuh adalah agar semua keputusan didasarkan pada data, analitik, dan eksperimen ilmiah. Di mana Google melakukan pengambilan keputusan manajemen mereka tuh
menerapkan logika sains. Oke. Untuk langkah yang diterapkan oleh Google dalam mengambil keputusan secara rasional itu dimulai dari start with question, collect and analyze relevant data, make better decision. Google melakukan pengambilan keputusan dimulai dengan pertanyaan. Dalam sains pun dimulai dengan sebuah pertanyaan sebelum mengumpulkan data apapun. Ketua Eksekutif Google, Eric Schmidt, mengatakan, kami menjalankan perusahaan dengan pertanyaan, bukan dengan jawaban. Anda menanyakannya sebagai pertanyaan, bukan jawaban yang singkat. Dan itu merangsang percakapan. Nah, jadi dari percakapan muncul inovasi. Inovasi bukanlah sesuatu yang saya bangun suatu hari dan berkata saya ingin berinovasi. Saya pikir Anda mendapatkan budaya inovatif yang lebih baik jika Anda menanyakannya sebagai sebuah pertanyaan. Nah, setelah Google memiliki pertanyaan, kemudian Google tuh memastikan bahwa mereka mengumpulkan fakta dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan yang diperlukan. Data untuk sebagian besar hal sudah tersedia dan banyak alat analisis online gratis dapat membantu dalam menganalisis data. Selanjutnya, begitu Google memiliki wawasan, kita harus bertindak berdasarkan wawasan tersebut. Yes, ini ada di langkah ketiga yaitu make better decision. Kita harus bertindak sesuai dengan wawasan tersebut dan disinilah kita harus meletakkan wawasan dalam konteks pengalaman kita. Dalam Google, peran seorang manajer adalah untuk mengambil wawasan data dan analisis yang telah diberikan dan menafsirkannya sebelum membuat keputusan. Google percaya bahwa kita membutuhkan elemen manusia yang penting dalam sebuah pengambilan keputusan strategis dalam sebuah perusahaan. Tetapi ada orang lain yang percaya bahwa mesin juga dapat melakukan bagian ini dan membuat keputusan untuk kita sehingga mencapai keputusan yang terbaik. Jadi ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya mengenai manager as decision maker. Terima kasih.